Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisya Ayunda Putri dengan NPM 2335 10824 dari kelas 4A. Baiklah, pada video ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai Vue.js dasar part 2. Baiklah, di sini saya akan melakukan tutorial mengenai list rendering, computed properties, watchers, template ref, dan life cycle hook. Baik, sebelum kita masuk ke tutorialnya, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu list rendering. Dalam pengembangan halaman web, menampilkan kumpulan dari sebuah array sebagai elemen adalah hal yang sering dilakukan. Biasanya, proses ini dilakukan menggunakan perulangan. Di Vue, kita dapat menggunakan direktif v-for untuk melakukan iterasi terhadap data dalam array. Direktif v-for memungkinkan kita untuk mengulangi elemen dalam array dengan sintaks yang mirip dengan perulangan for di JavaScript. Kita dapat menuliskan v-for dalam format sebagai item in items atau item index in items untuk mengakses setiap elemen beserta indeksnya. Selanjutnya kita akan masuk ke list rendering v-for. Jadi yang dimaksud adalah direktif v-for dan v-if dapat digabungkan dalam satu elemen. Namun, v-if memiliki prioritas lebih tinggi dibanding v-for, sehingga kondisi v-if harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum iterasi v-for dijalankan. Oleh karena itu, penting untuk memahami cara mengiterasikan v-for dan v-if dengan benar. Baik, berikut adalah contoh dari v-for. Saya akan langsung coba ke Visual Studio Code-nya. Oke, baiklah, ini merupakan codingan pertemuan 4 sebelumnya, dan saya akan menambahkan sebuah direktif v-for, yang dimana direktif v-for ini menampilkan sebuah list mengenai daftar film. Nah, saya ingin menggunakan atau membuat variabel dengan judul daftar film. Oke, jadi yang pertama saya lakukan adalah menambahkan di bawah sini, yaitu const daftar underscore film. Dengan ref, buka kurung, lalu enter, kurung siku, lalu enter lagi. Nah, lalu di dalam sini kita bisa memasukkan nama film yang kita inginkan. Dimulai dari judulnya. Nah, saya ingin memasukkan film yaitu Frozen. Oke. Kita masukkan judul beserta tahunnya. Tahunnya di sini saya buat misalnya 2013. Oke, di sini saya ingin menampilkan 3 buah film, maka ini akan langsung saya copy saja. Film kedua yaitu Moana, tahun 2016. Ini Kung Fu Panda, tahun 2008. Oke. Kita rapikan. Nah, di sini kan saya sudah membuat variabel yang saya beri nama daftar film. Selanjutnya di sini saya akan menambahkan direktif v-for-nya untuk berfungsi untuk menampilkan list dari daftar film tadi. Jadi saya akan menambahkannya di bagian bawah sini. Pada template, saya pertama masukkan HR, lalu enter. Satu. Ini daftar film. Daftar
film. UL nah ini L I, masukkan direktif key4 nya sama dengan item in daftar film. Lalu di sini titik 2 K sama dengan item judul lalu kita buka kurung kurawal 2 kali, yaitu item.judul, lalu di luar kurung kurawal ini tahun, buka kurung kurawalnya 2 kali lagi, lalu masukkan perintah item tahun. Nah, baiklah, di sini saya sudah menambahkan direktif key4-nya, yang dimana ini bertujuan untuk menampilkan list yang sudah saya buat. Oke, setelah menambahkan direktif key4 di sini, saya akan melihat apakah berhasil atau tidak dengan cara melihatnya di browser. Oke, ini adalah outputnya. Nah, bagian atas ini adalah output dari pertemuan 4 sebelumnya, dan daftar film ini adalah output yang baru saja saya tambahkan tadi. Yaitu ada daftar film, yang pertama ada Frozen tahun 2013, yang kedua ada Moana tahun 2016, dan yang ketiga ada Kung Fu Panda tahun 2008. Baiklah teman-teman, di sini saya akan lanjut pada materi berikutnya, yaitu Computed Properties. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan Computed Properties. Computed Properties dalam Vue.js adalah properti yang dihitung secara otomatis. Secara umum, fitur ini memungkinkan suatu komponen hanya mengeksekusi metode jika terdapat perubahan pada state atau data yang digunakan. Sementara, hasil perhitungan sebelumnya akan disimpan dalam cache untuk menghindari eksekusi berulang yang tidak perlu. Nah, berikut adalah contoh dari Computed Properties. Nah, ini akan langsung saya coba di Visual Studio Code saya. Nah, pertama yang akan saya lakukan, saya di sini akan menambah perintah yaitu computed. Nah, setelah itu, di bagian sini saya akan tambahkan yaitu const nama underscore user sama dengan ref buka kurung tanda kutip lalu titik koma, lalu const alert sama dengan computed buka kurung double sini kurung kurawal enter. Sini saya akan masukkan perintah yaitu console log lalu buka kurung. Di sini saya akan masukkan kalimat fungsi alert digunakan. Ini fungsi alert digunakan. Titik koma, lalu ini kita enter. Saya masukkan yaitu
return lalu kurung berawal nama user dot value. Nah, lalu di sini jangan lupa kita tambahkan titik koma. Sini juga titik koma. Oke, lanjut kita enter lagi di bawah sini, yaitu const convert ref buka kurung, lalu di dalamnya ini angka 0 titik koma const lagi di sini sama dengan buka kurung, sini kurung berawal, enter counter dot value dot value lalu plus titik koma. Sini kita masukkan console log buka kurung, ini masukkan kalimat fungsi count digunakan. Setelah itu jangan lupa titik komanya. Oke, setelah selesai mengetikkan perintah, kita rapikan. Pada bagian bawahnya di template di bawah UL ini saya akan masukkan inputnya p model yang ini di sini yaitu nama user, lalu tipenya yaitu text, placeholdernya nama Anda. Di bawah sini yaitu H2 kurung berawal double alert di sini oke, enter, masukkan itu button dot click from is kurung berawal double komputer. Nah, setelah kita selesai mengetikkan perintahnya, maka kita bisa melihat outputnya di browser. Oke, ini kita refresh. Nah, di sini sudah muncul outputnya. Di sini kita dapat memasukkan nama kita. Di sini saya memasukkan nama saya, yaitu Mesha. Maka di sini akan tampil Halo Mesha. Nih. Jika saya ingin masukkan nama lengkap saya, Mesha Ayunda Putri, maka
pada bagian ini akan tampil, yaitu Hello Meisha Ayunda Putri. Oke teman-teman, di sini saya akan langsung masuk ke materi selanjutnya, yaitu watchers. Nah, sebelum saya masuk ke codingannya, saya akan menjelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan watchers. Watchers dalam Vue.js adalah fitur yang digunakan untuk memantau perubahan pada state atau data. Ketika suatu data berubah, watchers akan bereaksi dengan menjalankan fungsi tertentu, memungkinkan kita untuk mengeksekusi logika tambahan saat perubahan terjadi. Nah, di bawah ini adalah contoh dari watchers. Nah, ini akan langsung saya coba ke Visual Studio Code-nya. Nah, sini kita jangan lupa menambahkan perintah watch-nya. Oke, setelah itu di bagian sini saya akan masukkan itu const of sama dengan reaktif, lalu buka kurung, di dalam kurung kita buka kurung kurawal, kita masukkan count-nya itu 0, titik koma, itu saya masukkan perintah function, lalu tambah kurung kurawal, enter, of count plus titik koma. Nah, lanjut di bawahnya saya masukkan perintah watch. Ini buka kurung. Nah, di sini count lalu di sini kita buka kurung, new value dan old value. Nah, setelah itu di sini oke. Nah, di bawah sini saya akan masukkan itu console log buka kurung of count change titik 2 koma new value old value. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Nah, ini tinggal kita rapikan saja. Nah, setelah kita selesai mengetikkan perintahnya, lalu kita akan lanjut di bawah sini, di bawah buttonnya, saya akan masukkan yaitu button lagi. Klik, tambah, sini, tambah count. Oke, lalu di bawahnya P nilai of count titik 2, lalu buka kurung kurawal double. Di dalam sini saya masukkan
on. Nah, setelah saya selesai mengetikkan perintahnya, saya akan langsung lihat outputnya di browser. Sebelum itu kita refresh terlebih dahulu. Nah, maka di sini akan muncul outputnya seperti ini. Oke, selanjutnya yaitu template refs. Nah, sebelum masuk ke codingannya, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan template refs. Template refs dalam JavaScript adalah referensi yang memungkinkan kode JavaScript mengakses elemen dalam template dengan lebih mudah. Fitur ini digunakan untuk menghubungkan elemen HTML dengan variabel di JavaScript, sehingga memudahkan manipulasi dan interaksi antar elemen. Nah, di bawah ini adalah contoh dari template refs. Di sini akan langsung saya coba di Visual Studio Code-nya. Nah, jadi di sini saya akan menambahkan di bagian bawah sini. Nah, di sini saya akan menambahkan import buka kurung kurawal user template ref, lalu from view titik koma. Oke, enter. Sini akan saya masukkan cons template ref cons template ref use template ref, lalu buka kurung input test. Nah, oke, setelah itu di bawah sini saya akan masukkan perintah function, lalu tampilkan buka kurung kurawal, enter, console log buka kurung, ambil nilai dot value titik value plus. Oke, setelah itu titik koma. Nah, setelah selesai ini kita lanjut pada bagian bawahnya. Ini di bawah sini saya akan masukkan H1 test template refs, lalu saya enter. Saya masukkan input ref sama dengan ini tanda kutip input test slash. Nah, di sini saya akan masukkan button klik
tampilkan Oke. Nah, setelah kita mengetikkan perintahnya, maka saya di sini akan langsung melihat outputnya di browser. Oke, ini jangan lupa kita refresh terlebih dahulu. Nah, maka di bagian bawah sini sudah kita lihat bahwa di sini ada template refs-nya. Oke teman-teman, di sini kita akan masuk pada materi terakhir yaitu life cycle hook. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan life cycle hook. Jadi, itu adalah siklus hidup JavaScript adalah serangkaian tahapan yang dilalui oleh suatu peristiwa dalam JavaScript, terutama dalam dokumen objek model atau DOM. Siklus ini digunakan untuk memahami alur hidup suatu komponen dan menampilkan berbagai perubahan atau kejadian yang terjadi selama komponen tersebut berjalan. Nah, ini adalah contoh codingan dari life cycle hook. Maka di sini akan langsung saya coba ke Visual Studio Code-nya. Jadi, di sini yang akan kita tambahkan di bagian bawah sini. Di sini saya akan masukkan yaitu on mounted. Nih, lalu buka kurung sama dengan ini kurung awal, lalu kita enter. Di sini masukkan yaitu console log, buka kurung roll, tanda kutip. Di sini kita akan masukkan kalimat the component is now mounted. Oke, jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Sini tinggal kita rapikan. Oke, lanjut di bawahnya saya akan masukkan perintah on unmounted. Buka kurung 2 kali. Sama seperti itu, sama dengan sini kurung awal, enter, console log, buka kurung awal. Di sini kita masukkan kalimat sama the component is now unmounted. Titik koma. Ini kita rapikan juga. Nah, di bagian sini ini salah. Oke. Ini kurung biasa. Oke, ini juga kita ganti. Kita kopikan saja yang ini. Mounted di sini kita ubah jadi unmounted.
Lalu masukkan perintah yang terakhir. Ini kita copy saja karena dia hampir sama. Tapi yang ini kita ubah jadi on update. On update juga jadi unupdate. Unupdate. Oke. Nah, di sini saya tadi sudah menambahkan di sini kita jangan lupa menambahkan di bagian importnya yaitu unmounted, unmounted dan on update. Nah, ini adalah codingan dari lifecycle hook. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.